kami sebenarnya punya potensi yang luar biasa, juga akhlak dan kepribadian mereka juga bagus. Hanya kalau kita pandang tersebut adalah sebagai teman, tapi kalau kita ambil sebagian tetap ada orang yang kurang bagus. Nah, ini pesan saya kepada anak-anak kelas 12 yaitu bahwa anak-anakku kelas 12 IPA maupun kelas 12 IPS, tolong di zaman masalah COVID ini harus hati-hati, karena di luar sana lebih keras dari apa yang dia dapatkan di sekolah. Karena di sekolah tidak hanya sebagian, tapi kalau begitu di luar mereka lebih berpacu untuk mengembangkan prestasi atau hal-hal yang lain. Oleh sebab itulah kami berpesan kepada anak kelas 12, minta tolong begitu kalian nanti keluar dari SMA kelas 12, tolong bahwa di luar itu di masyarakat lebih keras dan lebih terpacu dan minta kepastian. Oleh sebab itulah kalian lebih banyak belajar, bersabar dan berdoa. Nah, inilah yang saya berikan kepada anak-anak, minta tolong kami mengatur masyarakat dan tolong apa yang untuk hal yang dirindukan, yang pasti sebagai seorang guru, hal yang dirindukan itu adalah belajar bersama. Jadi setelah ini tidak ada lagi momen belajar bersama itu, gitu kan? Yang pasti hilangnya momen belajar bersama itu akan selalu ibu rindukan sebagai guru. Ketika mengajar, ada canda tawa, renyah suara kalian, itu pastinya ibu rindukan. Kemudian ya kadang-kala ibu di antara kalian ada yang bolos gitu kan ya, ketika ibu ngajar ada yang keluar masuk ya kesal, tapi ya itu adalah hal yang biasa ibu maklumi dan tentunya ibu rindukan juga dari kalian. Kalau kelas terheboh, karena ibu cuma mengajar di IPS ya, di IIS, jadi ibu anggap balance gitu ya, antara IIS 1 dan IIS 2 itu sama, seimbang gitu ya. Hal yang membuat ibu bangga, yang pasti yang sangat saya banggakan untuk kalian di kelas 12 ini adalah kalian semuanya 100% bisa menuntaskan, bisa menyelesaikan pendidikan kalian di SMA tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kadangkala ada juga beberapa tahun yang lalu ada ketika kelas 12 atau hendak ujian atau beberapa bulan mau ujian, berapa bulan lagi mau menyelesaikan sekolah, ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk kalian semua yang sekarang bagus 100% bisa menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Kalau kesan dan pesan, kalian pasti ingat ibu adalah orang yang jarang marah ya di kelas ya, jarang marah. Namun bukan berarti ibu tidak marah sama sekali, kadang-kala ada ibu marah. Nah, tolong diingat bahwa ketika ibu marah itu sebenarnya tanda sayang ibu ke kalian. Ke depan semoga ilmu yang didapatkan selama sekolah itu dapat bermanfaat bagi kalian, bagi keluarga. Semoga masa depan kalian cerah. Yang pasti gali dan kembangkan selalu potensi yang kalian miliki, karena setiap orang yang lahir, setiap anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing. Itulah. Semoga sukses dan salam bahagia. Ibu mau ucapin selamat buat anak kelas 12 yang udah lulus hari ini. Buat yang masih menanti kelulusannya, sabar, kelulusannya mau disampaikan secara berkala. Sekali lagi ibu cuma mau bilang ke kalian selamat, dan semoga ini tidak mengurangi rasa kegembiraan kalian walaupun kelulusannya disampaikan secara online. Dan mohon maaf jika sekolah tidak bisa memberikan salam perpisahan yang menarik untuk kalian. Cuman video ini yang bisa anak-anak domestik buat kalian, buat mengingat bahwa kalian memang jadi bagian dari sekolah ini. Terus semoga kelulusan ini juga membawa berkah buat kalian. Pesan ibu, tetaplah jadi anak yang humble, anak
yang menyayangi sekitar kalian, yang menyayangi kedua orang tua kalian, terus banggakan mereka, teruslah berbuat baik untuk sekitar Anda, dan terus harumkan nama SMA N1 Riau Silip. Dan juga doa ibu semoga kalian semua sukses di luar sana apapun yang sudah kalian pilih. And then terima kasih karena selama ini sudah belajar di SMA Negeri 1 Riau Silip. Semoga apapun yang diajarkan baik ibu sebagai tenaga pengajar dan guru-guru lain itu menjadi manfaat untuk kalian, manfaat di dunia kerja, manfaat di dunia pendidikan kalian yang berikutnya. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kalian semua. Pak, hal apa yang Bapak rindukan untuk angkatan tahun ini? Satu hal yang sangat membuat saya kangen pada mereka, anak-anak saya, anak didik saya kelas 12 ya. Terutama kepada anak-anak saya ya, yang luar biasa punya semangat untuk belajar, tetapi ada satu hal yang paling membuat saya rindu pada mereka. Ketika saya memberikan materi pada belajar tambahan, dari jumlah yang ada tuh ternyata siswa itu ya, itu siswa yang cewek semua, perempuan semua ya. Pada saat itu ya, saya kadang-kadang merasa kecewanya ya, dari 34 ya tersisa hanya 5-10 orang ya pada beberapa pertemuan. Nah, saya menilai bahwa mereka yang masih tersisa untuk setia menunggu pada belajar tambahan yang relatif sore itu ya, artinya mereka punya semangat yang luar biasa ya. Nah, semangat mereka nih lah Serikandi SMA Riau Silip yang saya rindu, yang mungkin tidak akan saya lupakan ya. Dan saya juga berharap pada mereka pada waktu itu semoga Tuhan memberkati, memberikan nikmat yang lebih baik. Dari 34 yang tidak bolos, tidak pulang hanya 5 orang kata-kata ya. Bahkan tersisa juga 10 orang. Ternyata si putri itu bisa lulus masuk ke Universitas Sriwijaya lewat jalur SNMPTN ya. Nah, saya salut ya. Nah, kemudian jurusan yang diambil oleh putri ini adalah Fakultas Teknik ya, teknik pertambangan. Nah, ini kan luar biasa, ini kan kerinduan-kerinduannya seperti itu lah ya. Ini kan patut menjadi teladan, contoh bagi adik-adik kelas ya. Nah, selama Bapak mengajar, yang merupakan kelas paling heboh di kelas 12 ini, kelas 12 selama saya membimbing mereka ini ada satu peristiwa heboh ya, yang tidak biasa tapi luar biasa. Ini di kelas 12 IPS 2 ya, itu pada hari Kamis ya, Kamis pagi jam pertama kedua. Saya mestinya harusnya masuk jam pertama kedua, tapi apa yang saya hadapi ternyata luar biasa, di luar dugaan. Begitu saya sudah siap masuk kelas dengan segala peralatan, ternyata yang saya dapati adalah ya 28 bangku kosong dan meja kosong. Inilah yang membuat ya heboh. Kenapa heboh? Karena pada saat itu kan saya mesti harus mengambil tindakan itu pasti saya sebagai seorang guru harus memberitahukan peristiwa ini pada wali kelas. Kemudian saya tunggu selama 15 menit, dari pukul 7.15 sampai pukul 7.30 menit saya kembali ke kelas. Nah, setelah 30 menit berlalu, maka pada pasca 45 menit atau 1 jam pelajaran berikut ya, baru ada beberapa siswa datang menemui ya. Jadi bagi saya itu merupakan satu yang menghebohkan ya. Nah, Bapak itu kan selaku wali kelas 12 IPS 1 ya. Nah, ada nggak momen yang tidak terlupakan selama menjadi wali kelas? Satu hal yang menjadi ingatan saya bahwa ya, di kelas 12 IPS 1 itu awalnya memang kelasnya adalah, dalam persepsi saya adalah kelas yang eksekutif dalam tanda kutip ya. Tapi akhir-akhir ini menjadi kelas yang ternyata kekompakannya melebihi batas rata-rata. Kemudian ada satu siswa saya di kelas 12 IPS 1 itu yang
awalnya tidak ingin sama sekali untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi tiba-tiba di kelas 12 ya, karena saya itu suka sering ngolok sama siswa-siswa, walaupun kadang-kadang kalau siswa yang tidak tahan mental dialog ini tersinggung, tapi mereka yang tahan mental dialog ternyata semangatnya bangkit dan menyatakan niatnya pada saya, Pak, saya mau kuliah. Kemudian di kelas 9 saya itu di kelas 12 S1 ya, ada satu siswa saya juga yang punya potensi jadi baca puisi ya, dan nasihat. Nah, alhamdulillah jadi di akhir kelas 12 ini dia bisa diterima di Universitas Bangka Belitung ya, jurusan manajemen. Nah, dari sekian banyak siswa kelas 12 ini pasti ada beberapa siswa yang bisa membuat Bapak bangga. Nah, hal kebanggaan itu apa sih, Pak? Jadi seperti atau menyambung yang sudah saya sampaikan di depan, jadi hal-hal yang membuat saya teringat atau tak bisa saya lupakan itu kan satu yang membanggakan. Jadi di kelas 12 ini ada beberapa siswa yang punya prestasi luar biasa ya, terutama di 12 MIA 1 ada Putri itu dia bisa menjadi duta sekolah ketika ikut lomba debat, bahkan kita pernah masuk di provinsi Bangka Belitung 10 besar, kemudian di kabupaten sudah berada di posisi 4 besar ya, nah, di 4 besar artinya ini satu perjuangan yang mereka berikan pada sekolah. Selain itu masih ada di kelas 12 IPS 2 ya, walaupun tadi saya sebut ada peristiwa di IPS 2, tapi di IPS 2 itu ada satu siswa juga bernama Dia Aladar yang juga termasuk salah satu tim dari anggota LDPI. Nah, tak terkecuali kita harus adil ya. Jadi di kelas 12 MIA 2 itu ya, dari jumlah populasinya 34 ini ada sekitar 12 atau 13 orang yang dinyatakan lolos SNMPTN. Nah, ini juga sangat luar biasa ya. Nah, ini kan kita perlu beri penghargaan kepada mereka ya. Atau mungkin kalau kita bisa katakan tahun ini sih ya, walaupun ada peristiwa-peristiwa ibu, tapi ternyata di SMA kita tahun ini jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri angkanya cukup signifikan ya. Mereka dengan segala kekurangan tapi ternyata memiliki kelebihan potensi yang sangat luar biasa. Terima kasih pada kelas 12 alumni 2020 ya, saya berharap ya Andalah sebagai penerus perjuangan kami ya. Nah, terakhir Pak, kesan dan pesan untuk angkatan 2020. Saya mendapatkan kesan yang sangat mengharukan. Kalau dalam bahasa saya itu terenyuh dengan perjuangan mereka ya, dengan segala variasinya ya. Kekurangan itu pasti ada, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi bagaimana kita bisa mengusahakan dari ketidaksempurnaan itu menjadi satu tantangan yang tantangan itu harus dijawab dengan usaha. Ternyata mereka bisa, inilah pesan-pesan. Mereka bisa ya. Ya. Mereka mampu. Kenapa? Telah terjawab ya. Nah, dari jumlah sekian orang yang lolos SNMPTN nya kalau kita lihat dari angkatan sebelumnya ya, nah, tahun ini yang bisa menimbulkan kesan yang ya itulah mereka bisa. Kalau mungkin dalam bahasa anak muda sekarang, saya tak akan perlu banyak berjanji, tapi saya akan memberikan bukti. Nah, inilah buktinya ya. Kemudian pesan-pesan yang bisa saya sampaikan pada alumni 2020 SMA 1 Sile bahwa tamat SMA ini merupakan sesuatu yang membanggakan, tapi jangan terlalu berlebihan bangganya. Karena apa? SMA ini kan hanya dituntut dalam 3 tahun, tapi setelah 3 tahun itu masih ada sebuah sekolah, sebuah pendidikan yang masih harus kita lewati, kita lalui, bahkan kita ikuti. Karena kan konsep dari pendidikan itu tidak hanya 3 tahun SMA, 3 tahun SMP, 6 tahun SD, atau masih belajar 12 tahun. Tetapi ada lifelong education, pendidikan semi hidup. Selama kita masih hayat di kandung badan, maka kita masih harus belajar. Ya. Nah, SMA tamat boleh bangga, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Dalam tanda kutip masih ada SMK, bukan sekolah menengah kejuruan, tapi adalah sekolah menengah kehidupan. Selama kita masih bersatu bersama dengan nyawa kita, berarti kita masih hidup, maka kita masih menempuh sekolah menengah kehidupan. Ya, sampai kapan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sakina, saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Riau Silip tahun angkatan 2019-2020. Hal apa yang Putri rindukan untuk alumni 2020? Hal yang paling saya rindukan terhadap alumni tahun 2020 yaitu kebersamaannya. Di saat bersama, mereka itu sangat ceria, terus mereka banyak canda tawanya. Dan yang paling saya rindukan juga yaitu di saat berorganisasi. Itu khususnya bagi ketua OSIS angkatan 2018-2019 yaitu Kak Putri. Dimana di saat itu saya banyak sekali dapat pembelajaran dari beliau. Dan hal yang paling saya rindukan yaitu canda tawa mereka. Mungkin setelah tahun selanjutnya saya tidak akan mendapatkan pengalaman yang seperti mereka berikan. Momen terindah bagi Putri saat bersama alumni 2020 itu apa sih? Momen terindah momen terindah yang saya alami itu banyak sekali ya. Bagi untuk alumni 2020 yaitu khususnya untuk Kak ya, dari kelas IPS 12 IPS 1. Beliau sangat spesial buatnya. Yaitu adalah partner saya di saat jadi hijaunya, dan beliau juga yang selalu mendukung. Dan beliau itu sangat mendukung bagi saya. Dan untuk momen terindah banyak untuk kakak alumni tahun 2020. Hai, nama saya Alta Jahla, saya dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esam Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Apresia. Saya dari kelas 12 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juga Sakti, asal kelas 12 punya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alputonanda dari kelas 12 punya 2. Perkenalkan, nama saya Yugan Wahyudi dari kelas 12 punya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 semester akhir, yaitu kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Septiadi dari kelas 12 MIA 2. Oke, alasan pertama saya sekolah di SMA Negeri 1 Silip yaitu pertama, jarak dari tempat tinggal saya itu dekat. Yang kedua, saya memang ingin sekolah di SMA, bukan di kejuruan. Yang ketiga, saya ingin membanggakan wilayah tempat saya sendiri. Ada 2 alasan yang saya pilih karena untuk sekolah di SMA Negeri 1 Silip. Yang pertama, jaraknya dekat dari rumah saya. Yang kedua, untuk membantu meringankan beban orang tua. Sama dekat, terus teman banyak di sini juga. Untuk prestasi akademik yang saya raih di SMA Negeri 1 Silip, ketika saya masih kelas 10 semester 1, saya berhasil masuk 10 besar. Dan ketika di semester 2 kelas 10, saya berhasil masuk ke 5 besar. Namun ketika di kelas 11, di semester 1 dan 2, saya tidak berhasil masuk 5 besar, tapi saya tetap berada di 10 besar. Namun ketika saya di kelas 12, saya berhasil masuk ke 3 besar. Untuk non akademiknya, saya pernah mengikuti lomba Bujang Mia tingkat Kabupaten Bangka, dan di situ saya berhasil meraih juara di kategori Bujang terfavorit. Prestasi akademik. Nah, untuk prestasi akademik, saya mendapatkan peringkat pertama di kelas 10 semester 1-2, kelas 11 semester 1-2, kelas 12 semester 1. Kemudian peringkat 4 lomba LDBI, lomba debat bahasa Indonesia pada tingkat kabupaten, itu selama 2 tahun, yaitu di tahun 2018 dan juga di tahun 2019. Kemudian masuk 10 besar lomba debat bahasa Indonesia pada tingkat provinsi. Kemudian juara 10 besar lomba Olimpiade Sains Biologi di tingkat kabupaten pada tahun 2018. Dan yang terakhir
itu juara 1 lomba LCC, lomba cerdas cermat 4 pilar pada tingkat sekolah. Nah, untuk prestasi non-akademiknya, saya terpilih menjadi ketua OSIS pada periode tahun 2018-2019, kemudian juara 1 lomba masak pada kegiatan pramuka. Prestasi di non-akademik, contoh olahraganya di atletik. Tingkat apa saja? Tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan ini dari kelas 11. Tapi saya hanya dapat menang pada saat kelas 12, itu pun juara harapan 1. Itu saya menang dalam rangka lomba olimpiade tingkat seprovinsi Bangka Belitung yang diadakan oleh Universitas Bangka Belitung, atau yang terkenal Expo 2, yang itu diadakan yang kedua kalinya. Alhamdulillah saya dapat juara harapan 1. Prestasi di bidang akademik, saya pernah mengikuti lomba LCC fisika di UBB, ikut olimpiade siswa nasional di tingkat kabupaten dari kelas 10 sampai kelas 11. Kelas 10 saya mengikuti untuk pelajaran fisika dan kelas 11 mengikuti pelajaran matematika. Saya juga pernah mengikuti pelatihan fisika di Tanjung Pesona, dan alhamdulillah saya juga pernah menjuarai. Saya pernah juara kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 dan bertahan tetap juara 1. Untuk bidang non akademiknya, saya juga pernah mengikuti FLS 2N dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, untuk lomba yang sudah saya ikuti sebagai perwakilan sekolah itu ada beberapa macam. Yang pertama, lomba Olimpiade Sains Biologi sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 2018 dan juga di tahun 2019. Kemudian lomba LCC, lomba cerdas cermat 4 pilar, selama 2 kali juga, yaitu di tahun 2018 dan juga di tahun 2019. Kemudian lomba debat bahasa Indonesia, itu sebanyak 2 kali juga, di tahun 2018, di tahun 2019. Kemudian lomba masak di kegiatan pramuka, lomba LCD, lomba cerdas cermat di kegiatan PMR, kemudian lomba entrepreneur, wirausaha kuliner, kemudian lomba LCC fisika, kemudian lomba dan kegiatan-kegiatan yang sebagian perwakilan sekolah seperti KKP, KEPAK, kemudian IMPAK, dan lainnya. Pada saat saya kelas 11, saya pernah ikut lomba Olimpiade Sains Nasional atau OSK tingkat kabupaten Olimpiade Fisika. Saya juga pernah ikut lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar tingkat kabupaten. Pernah juga ikut lomba Olimpiade Fisika yang tadi tingkat seprovinsi Bangka Belitung yang diadakan oleh UBB. Lomba saya pernah mengikuti Bujang Miak sebagai perwakilan sekolah, bukan hanya ngikut lomba Bujang Miak saja, saya juga pernah mewakili sekolah dalam pelatihan ketua OSIS tingkat provinsi, tepatnya di Pangkal Pinang, Hotel Puncak, serta saya mengikuti pelatihan remaja pelopor cerdas hukum dan HAM sebagai perwakilan sekolah di Kanwil. Dan ketika saya mengikuti remaja pelopor cerdas hukum, itu saya tidak sendiri, ada juga rekan saya yang mengikuti. Juara di ajang Popda, Juara Porprov, dan Porwil juga. Lagi lomba-lomba 10K kayak gitulah. Pertama tadi saya sudah jawab di yang pertama, yaitu mengikuti lomba OSK di bidang matematika dan fisika. Terus saya juga pernah ikut lomba menari dan lomba monolog. Menghafal rumus-rumus terutama di fisika dan MTK. Di kelasnya apa ini sumber panas, tidak ada kipas angin gitu. Kendalanya sih belum ada sama sekali, cuman ada waktu kurang efisien atau disiplinnya guru dalam memberikan mata pelajaran, atau saya tidak bisa menerima materi yang diajarkan oleh guru tersebut ya, karena guru sering atau tidak masuk atau menjelaskannya kurang dimengerti oleh siswa.
lomba mewakili sekolah. Nah, sekali saya pernah ingin membanggakan nama sekolah SMA Negeri 1 Rio Silip. Sebenarnya ingin membanggakan lewat akademik maupun non-akademik, dan saya ada niat kemarin untuk membanggakan lewat bidang non-akademik atau olahraga-olahraga lainnya. Kesalahan waktu kelas 10 nah, bolos ya kan, keluar ya paling tugas buat Kesalahan bolos mungkin. Yang pertama sering bolos, yang kedua sering menipu guru, yang ketiga sering tidak masuk pelajaran saat jam belajar. Kesalahannya yang pertama sering bolos, yang kedua tidak mengerjakan tugas. Tadi bolos saat jam pelajaran pergi ke kantin. ya itu tadi biasanya tuh nggak buat tugas, banyak yang menumpuk, jadi ya nggak, kadang ada rasa nggak enak sama guru mapel, ya mau gimana lagi, udah kesalahan udah nggak bisa diulang. Hal yang dirindukan selama sekolah di sana yaitu bisa kumpul sama teman-teman yang konyol, maupun laki-laki maupun perempuan. Salah satunya di kelas saya sendiri, alhamdulillah walaupun kelas IPA tapi kocaknya minta ampun, nakalnya juga minta ampun. Semoga guru-guru juga tidak ampun. Paling dirindukan suasana kelas itu yang paling dirindukan sampai sekarang, soalnya nggak bisa diulang lagi. Yang terakhir yang beberapa bulan yang lalu itu, dan yang paling saya ingat nggak ada perpisahannya itu loh, nggak ada ketemu lagi, udah lost connect. Kumpul terus bolos sampai sama-sama ya, terus banyak konyol lagi di sekolah. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada guru semua yang telah mengajarkan saya selama 3 tahun di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendidik saya, mengajar saya, mendidik saya, mendorong saya untuk terus maju, menginspirasi saya untuk terus belajar, dan mengajarkan yang terbaik untuk saya sehingga saya mengetahui banyak hal yang telah engkau ajarkan dan membentuk karakter yang kuat. Terima kasih kepada semua guru, terutama wali kelas saya yang selalu memotivasi saya untuk terus belajar dan semangat. Terima kasih kepada semua guru terbaik saya karena engkau telah mengajarkan banyak kebaikan dan jasamu sangatlah besar. Dan saya mohon maaf karena saya belum mampu untuk membalas semua jasa yang telah guru berikan kepada saya, dan terima kasih atas semua kebaikanmu guru. Buat para guru dan khususnya wali kelas yang membimbing saya ucapkan terima kasih yang seribu banyaknya sehingga malaikat tidak bisa menghitungnya. Itu ucapan yang pokoknya banyak banget lah, karena guru ini yang telah membimbing saya, khususnya wali kelas dan guru-guru yang lain juga tidak pernah bosan gitu membimbing kami, mengajari kami, nasihati kami kan, walaupun kami kadang bantah, nggak mau mendengar, kadang mengulangi kesalahan itu aja. Kadang membuat guru kesel, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang sedih lihat kelakuan kami yang error gitu. Dan guru ini juga tidak mau pernah bosan gitu, kalau kami salah selalu ditegur, dinasihati gitu. Pokoknya guru ini the best lah. Oke, saya sangat berterima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing saya, baik guru mata pelajaran maupun guru wali kelas. Saya sangat bangga kepada kalian. Kalian adalah orang yang paling berjasa dalam membimbing kami, memberi materi. Meskipun kami sering ngeyel melawan kalian, dan kalian tetap sabar mendidik dalam mengajarkan kami. Terima kasih guru-guru SMA Negeri 1 Rio Silip. Kepada wali kelas saya minta maaf, dan kepada guru-guru saya minta maaf juga kepada guru-guru yang lain, terutama kepada Pak Suparyanto sudah membohongi Bapak waktu saya les.
Intinya Pak, saya minta maaf Pak, saya nyesel Pak. Terima kasih Pak. Kepada guru yang membimbing, terima kasih telah membimbing kami dengan sabar, dan saya juga sangat banyak belajar dari guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Riau Silip, di mana selama 3 tahun mereka terus sabar menghadapi segala tingkah laku kami yang ada di sekolah ini, di mana kami sering membantah ataupun sering melangkahi aturan-aturan mereka dan sering melanggar semua ketertiban yang ada di sekolah. Itu kami sangat sering kami lakukan. Kami sangat berterima kasih serta kami sangat bangga dengan kesabaran mereka. Itu yang patut kami contoh. Dan untuk wali kelas, terima kasih kepada Bu Rita selaku wali kelas kami kelas 10 yang begitu sabar menghadapi tingkah laku kami yang baru masuk sekolah di SMA Negeri 1 Riau Silip. Dan terima kasih kepada Pak Suparyanto yang menjadi wali kelas kami selama 2 tahun dari kelas 11 sampai kelas 12, di mana beliau dengan sabar sangat memanjakan kami. Beliau sebagai wali kelas kami, beliau tidak pernah mengeluh mengenai mendidik kami, dan kami sangat berterima kasih kepada beliau, di mana segala keperluan kami mengenai nilai, mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan kami di sekolah, beliau selalu bergerak cepat dan sangat bertanggung jawab sebagai wali kelas. Semangat, terus saya sering-sering menanti, terus berpikiran terbuka lah ya. Jangan malas, intinya itu. Jangan malas, rajin-rajin belajar, kejar prestasi, kejar nilainya, dan jangan lupakan semuanya. Intinya jangan malas ini. Khusus pada adik kelas yang laki-laki, jangan mau kalah berprestasi dengan yang perempuan, karena kita tahu itu kan yang lebih dominan berprestasi di sekolah itu kan perempuan. Jadi untuk laki-laki itu jangan mau kalah, berusaha, rajinlah belajar, terus berusaha sehingga kita tuh bisa menyeimbangkan, di mana yang kita tahu itu laki-laki itu kan lebih dominan ke non akademik seperti silat, bola, dan lain-lainnya. Kalau hanya terpaku dalam non akademik, sampai kapan harus seperti itu? Jadi untuk laki-laki jangan mau kalah dengan perempuan, belajar dengan giat dan harus perbaiki prestasi kamu di bidang akademiknya. Jangan bolos, sering membuat PR, ikuti aturan sekolah, dan belajar lebih giat agar nilai rapotnya bagus. Saya ingin berpesan, jika kalian ingin menjadi yang terbaik di antara yang baik, itu kalian harus rajin, bulatkan tekad, niat, konsisten, kerja keras, dan berdisiplin. Oke, selama di SMA Negeri 1 Riau Silip, kesan saya tuh sangat bangga sekali kepada guru, di mana mereka itu selama 3 tahun yang saya rasakan di sini, mereka sangat luar biasa sabar, dan mereka tuh tidak kenal yang namanya putus asa dalam mendidik dari tingkah laku kami, dari pola pikir kami. Jadi mereka itu sangat benar-benar sangat tekun sekali dalam mendidik kami. Jadi, sehingga ketika mereka mendidik kami membantah atau melawan, mereka dengan sabar, dengan sangat perlahan, mereka mulai mendidik kami dari cara tingkah laku kami, sehingga kami pun dari tingkah lakunya yang sangat bisa dibilang sangat buruk seperti itu, karena kami selalu membantah aturan, bisa sedikit demi sedikit secara bertahap kami mulai menaati aturan. Dan untuk pesannya, saya berharap Bapak dan Ibu guru selalu sabar dalam mendidik anak didik para siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Dan saya juga berpesan kepada adik-adik kelas, belajarlah dengan giat, sehingga jangan hanya terpaku untuk belajar di kelas. Kalian harus punya kontribusi sehingga kalian bisa berprestasi di sekolah. Itu dari saya. Oke, pesan saya terhadap murid yang menjadi alumni dari virus Corona tahun 2020, saya berpesan semoga SMA Negeri 1 Riau Silip semakin berjaya, semakin lancar, semakin menjadi sekolah impian untuk orang-orang di sekitar, menjadi sekolah yang bisa mengikuti lomba di ajang nasional, mendapatkan nama maupun olimpiade non akademik maupun akademik, supaya sekolah SMA Negeri 1 Riau Silip menjadi sekolah favorit yang akan diminati banyak orang. Menyenangkan pasti, karena di sini kita bisa menemukan banyak teman-teman yang hebat-hebat.
jangan pernah menyanyikan waktu lah pesan tuh. Karena masa SMA tidak akan bisa diulang beberapa kali. Pasti hanya ada satu kesempatan kali ini saja. Pesan. Selama saya bersekolah di SMA Negeri 1 Riau Silip, saya sangat bersyukur sekali apa yang sudah saya dapatkan selama ini. Sekolah telah mengajarkan saya banyak hal. Sekolah telah membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semua itu tentunya berkat peran jasa guru yang selalu mendidik saya, mengajarkan saya, mendorong saya untuk terus maju, terus belajar, untuk terus semangat. Selain itu juga teman-teman yang selalu mensupport saya. Tanpa mereka saya bukan siapa-siapa. Dan saya yakin suatu saat nanti, bahkan besok atau lusa, saya akan merindukan kebersamaan selama ini selama saya bersekolah di SMA Negeri 1 Riau Silip. Kemudian pesan saya untuk SMA Negeri 1 Riau Silip, semoga SMA Negeri 1 Riau Silip dapat terus maju untuk mewujudkan generasi yang berprestasi, berkarakter, kompetitif, berdisiplin tinggi, budi pekerti, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga SMA Negeri 1 Riau Silip selalu mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta SMA Negeri 1 Riau Silip dapat terus meningkatkan dan melaksanakan program literasi sehingga SMA Negeri 1 Riau Silip dapat berprestasi dalam karya, religius dalam bersikap, dan unggul dalam hasil. Kesan saya banyak ya, sama teman-teman gitu, sama guru. Kami kalau di sekolah itu bisa mengeluarkan pendapat sebebas-bebasnya sama mau kami. Biar sama guru, Bu kami tidak setuju banyak PR, ya kan bisa dipertimbangkan lagi oleh guru. Pak saya tidak kami tidak setuju kalau olahraganya gini aja, terus bisa dipertimbangkan sama guru lagi. Itu sih kesannya. Dan kami juga kadang muat guru nangis gitu kan, karena kami saking nakalnya ya. Kadang muat pesta ulang tahun gitu buat guru-guru. Dan kami sering membuat guru itu kesal, sedih, mungkin ada yang kecewa pada kami. Tapi yang pesan kerennya itu, guru itu tidak pernah bosan mendidik kami, membimbing kami, sehingga kami bisa sukses nantinya, amin. Pesannya buat para guru, jangan pernah bosan mendidik kami, mendidik adik-adik kelas kami, membimbing adik-adik kelas kami. Kalau bisa keluarkanlah semua nasihatnya yang penting-penting buat kami. Dan jangan malas lah, jangan malas lah membimbing kami. Jadikanlah yang siswa-siswa yang sudah berhasil sana sebagai motivasi bahwa kami ini apalah daya kami tanpa dirimu gitu. Terima kasih buat guru sebesar-besar mungkin. Senang ya pasti, terus bisa dapat teman yang banyak. Sekolah lah, ketika kamu ingin sekolah. Kesannya sih udah jadi bagian proses juga. Kalau untuk pesannya ya semoga ke depannya semakin maju dan semakin sukses untuk yang Menyenangkan, cukup menyenangkan. Semoga sekolah ini lebih maju, gedungnya bertambah, tidak ada yang di kelas lab kayak gitu. Teman terbaikku, tempatku untuk berbagi.
akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita